Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Apakah benar ya koalisi besar sebut PDIP minta capres, Gerindra keberatan? Benarkah seperti itu? Wah, benar ya apa yang saya ucapkan sejak dulu bahwa bisa saja Anies Baswedan itu adalah dikeroyok habis-habisan ya dari beberapa partai ya terkait dengan pencalonan ya, bahwa ya di situ ada koalisi KIB, KIR bergabung di situ begitu. Dan bahkan apakah benar ya koalisi besar ya sebut bahwa PDIP minta capres di situ? Benarkah seperti itu begitu ya? Mungkin bisa saja terjadi, tapi ini wakil pastinya ya, karena Pak Prabowo sendiri sudah capres begitu. Lantas bagaimana dengan Muhaimin begitu? Ya bisa saja bubar, bisa saja Muhaimin ya terjebak dalam kasus itu begitu. Atau jangan-jangan kembali atau mendukung Anies Baswedan menjadi wakilnya Anies Baswedan. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Sangat sangat disayangkan sekali kalau memang Pak Prabowo menjadi wakil begitu ya. Bisa saja disodorkan itu adalah Ganjar, kan begitu logika kita begitu. Saya rasa tidak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, koalisi besar PDIP minta capres, Gerindra keberatan. Wah, ada apa begitu ya? Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu ya. Koalisi besar akan percuma kalau capreskan Prabowo, dijamin tak menang Pilpres ya. Koalisi besar partai politik harus diikuti dengan ketokohan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Bahkan ini koalisi bersatu ya, KIB terus kemudian KIR bersatu di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bertahaplah Pak Tumbul ya, mungkin tahapannya gitu ya, harus jadi cawapres dulu. Mungkin kalau usia sudah tidak memungkinkan lagi ya untuk capres ya, maka bisa diberikan presiden honoris causa ya. Walaupun DPDP tidak tergabung pun ya agak sulit menentukan siapa capresnya karena semua pentolan pada mau juga ya, butuh waktu untuk bernegosiasi. Di antara semua pihak pandangan ini belum tentu benar. Saya tidak tahu juga betul begitu. Di satu sisi begini, Pak Erlangga untuk ngebet sekali untuk menjadi calon presiden, apalagi Ganjar begitu kan ya di situ ya. Karena yang menjadi potensial saya rasa itu adalah Puan Maharani untuk masuk di situ ya untuk menjadi wakil Anies untuk menjadi wakil Pak Prabowo. Bisa saja ya Anies Baswedan dengan Puan Maharani, tapi saya rasa jauh begitu kan, karena tidak masuk dalam koalisi perubahan ya. Karena mungkin ya Hasto juga mengatakan tidak akan berkoalisi dengan orang yang sudah dideklarasi ya. Tahu sendiri siapa mereka begitu kan ya. Tetapi ini cukup menarik sekali begitu ya. Ini Ketum PDIP masih ya pede merasa partainya bersih padahal rakyat lagi sakit hati dengan banyaknya maling-maling koruptor uang rakyat. Cuma sayangnya ya masih banyak juga ya rakyat yang mau dan senang dibodohi. Itulah komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra begitu ya. Kasihan ya si John Cosmic ya, tiap hari sudah berbusa-busa mengangkat hasil survei Prabowo dan Ganjar tetap tidak mampu meluluhkan hati Ibu Surya. Ya kekuatan terbesar itu sebenarnya ada di PDIP begitu kan. Dan dalam artian apa? Dalam artian bahwa karena memang menjadi partai penguasa di situ begitu kan ya, dia santai-santai aja begitu. Karena ya bisa saja triple begitu kan ya. Karena kalau memang ini disodorkan Puan itu sangat langkah yang baik begitu ya. Menurut saya pribadi seperti itu begitu. Kalau dulu ya pilih memilihat dan partai yang mengusung, sekarang mereka melihat pada figur ya. Jadi figur atau tokoh itu besar sekali pengaruhnya. Apalagi jika tokoh itu ya punya kinerja prestasi yang baik. Parpol kini berbeda dengan dulu. Ya sekarang ya banyak menentukannya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat situasi dan perkembangannya ya bisa saja Puan Maharani menjadi presiden begitu. Wakilnya adalah Pak Prabowo begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Koalisi besar ya sebut PDIP capres ya, minta capres, Gerindra keberatan. Benarkah seperti itu ya? Mari kita baca terlebih dahulu. Dikutip dari Fusilat News ya, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 5 ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ya P3 Muhammad Mardiono. Pertemuan digelar di tengah silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN.
Bahkan usai pertemuan itu muncul wacana membentuk koalisi besar yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR ya. KIB terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan P3, sedangkan KIR terdiri atas Partai Gerindra dan PKB. Bahkan dalam sebutannya ini, Ketua DPP Puan Maharani mengaku setuju dengan wacana pembentukan koalisi besar tersebut jika memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Belakangan ini ya, kader PDP Budiman Sujatmiko mengaku Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri sudah setuju dengan wacana pembentukan koalisi besar itu. Bahkan PDP pun siap bergabung ya, namun sebagai syarat utama Megawati minta ya agar calon presiden yang kami usung koalisi besar untuk pemilihannya presiden atau pilpres di 2024 berasal dari PDIP. Siapakah mereka? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Kalau memang dia berasal dari partai PDIP ya, saya rasa yang disodorkan pasti ya Mbak Puan begitu kan ya. Tidak mungkin Pak Ganjar begitu. Karena apa? Karena kekuatan besar itu berada di partai PDIP dan bahkan ya Anies Baswedan dikeroyok di situ begitu ya. Mulai dari Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, terus kemudian P3, PDIP ada 6 begitu kan, 6 melawan 3 begitu ya. Pada intinya adalah nanti ya bisa simulasinya adalah dua head to head begitu kan, dua pasangan begitu. Siapakah yang akan kalah, itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Dengan kalkulasi politik ya, menurut saya pribadi banyak partai ya, banyak dukungan tidak menjadi masalah. Tapi perlu diingat, catatan demokrasi kita melihat bahwa ketika banyak partai yang mengusung di situ, maka semakin banyak kekuatan yang luar biasa di situ. Bisa saja begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo mau? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Kalau Pak Prabowo mau ya menjadi wakil begitu kan. Sangat disayangkan sekali begitu. Kecuali ya yang disodorkan itu nanti apakah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Kan itu logika-logika kita begitu. Saya rasa kalau Pak Prabowo Ganjar ya atau Ganjar Prabowo ya saya rasa bisa begitu kan. Tetapi perlu diingat apakah tidak eman begitu kan tiket ini diberikan kepada kepada Ganjar, kan begitu logikanya begitu. Tapi wallahu alam, karena ini adalah masih catatan kita begitu ya. Masih simpel, masih dinamis begitu. Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum tentu targetnya PDIP RI 1 kan begitu ya. Wajar kan, artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati Soekarno Putri ya bahwa bersedia untuk masuk koalisi besar. Tentu saja yang diperlu tegaskan target PDIP adalah RI 1 ya. RI 2-nya terbuka bagi yang lain, kata Budiman ya. Hal yang senada disampaikan Ketua DPP PDIP Syahid Abdullah. Tawaran capres dari PDIP itu katanya merupakan hal yang logis karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR. Syahid menegaskan PDIP menginginkan kadernya menjadi capres ya, namun Partai Gerindra keberatan dengan syarat PDIP ya tersebut. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi besar akan dibahas bersama ketika para ketua umum parpol dan kembali berkumpul. Wah, akankah dia saling sodor siapa mereka begitu kan ya. Tetapi melihat situasi dan perkembangannya bahwa ketika melihat Pak Airlangga juga punya elektabilitas yang cukup, terus kemudian Pak Prabowo, lalu kemudian Muhaimin, siapa wakilnya begitu kan, dan siapa capresnya begitu, itu kan masih rancu di sini begitu ya. Bahkan ini disebutkan bahwa ya saya tidak mau menanggapi mengenai masalah capres ya, siapa capresnya. Kalau itu adalah nanti kewenangan partai-partai untuk membicarakan pada saat mereka bertemu ya. Bahkan ya wacana koalisi besar kata Dasko masih harus dibicarakan bersama ya agar koalisi yang digawangi partai pro pemerintah ini terbentuk. Apapun yang disampaikan mengenai wacana koalisi besar ini tentu semua harus dibicarakan bersama. Baru kemudian menjadi ya suara koalisi besar-besaran ya atau benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada tandasnya. Tetapi yang menariknya begini, ketika Pak Prabowo menjadi cawapres, saya kira tidak mungkin begitu. Dia pasti capres begitu ya. Kalau dia cawapres, mending ya ikut ke perubahan. Dia akan kemungkinan menang begitu. Anies Prabowo begitu ya. Itu akan menjadi kekuatan besar di situ begitu. Ya, lantas bagaimana Caimin? Caimin bisa menjadi wakilnya Ibu PDIP begitu, atau Ibu Mega yang maju sendiri bisa saja begitu kan, Ibu Mega Prabowo, ini akan terjadi lagi begitu. Tetapi ini masih dinamis begitu. Saya rasa perkembangan politik di tanah air ini ya sekarang itu masih dinamis ya, masih belum fix ya, kecuali Anies Baswedan sudah didukung oleh 3 partai itu. Saya rasa
saya masih terbuka dengan adanya partai-partai yang lain, apalagi koalisi perubahan ya tidak memungkinkan bahwa dia akan bergabung ke KIB atau KIR. Itu saya rasa masih terbuka kepada siapapun begitu ya. Apalagi ya dari kekecewaan ini bisa saja ke partai perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.